Ini unik banget, gengs. Ketika Bapak RK ini berjumpa dengan Lisa, ya, waktu pertama kali untuk membahas bantuan biaya kuliah, yang jadi pertanyaan gua itu adalah apakah si Lisa ini mendapatkan bantuan biaya kuliah karena program pemerintah atau bantuan dari kantong pribadi Bapak si RK gitu, ya kan? Ya positif thinking aja lah, ya mungkin Bapak RK ini iba atau seperti apalah yang melihat kondisi si Lisa yang mungkin sudah hamil duluan dan masih punya semangat untuk berkuliah, ya kan, walaupun sedang hamil. Alasan yang lain gue juga nggak tahu gitu kan. Kalau menurut kalian gimana ya? Gue serahin ke kalian lah ya. Tolong bilang ke sosmed dan media kalau itu hanya halusinasi dan tidak benar. Waduh. Setelah berita itu, bisa kita pastikan saya serahkan uang 2 miliar lagi ke Lisa. Oke. Di sini sih gue takutkan kalau si Lisa ini menyebut nominal itu justru malah menjadi bahaya untuk si Lisa ya, karena dan si Lisa setuju untuk ditransfer, gue yakin si Lisa udah dipenjarahin, ya kan? Ya seperti kasusnya Nikita Mirzani kemarin gitu loh. Nah ini pancingan sebenarnya, ini jebakan ini. Tapi di sini Lisa tidak bodoh ya. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang pastinya harus dibahas di sini. Dan kasus dugaan perselingkuhan antara RK dan Lisa ini semakin memanas, guys. Karena dari pihak Lisa juga tetap kekeh ingin memperjuangkan hak anaknya, ya kan? Yang diklaim bahwa anak itu adalah anak si Bapak RK, dan dari pihak Bapak RK juga membantah gitu loh tuduhan-tuduhan tersebut. Karena kalau kita lihat dari klarifikasi Bapak RK, kasus yang sekarang diangkat kembali itu adalah kasus yang sudah lama 4 tahun yang lalu ya gengs, dan didaur ulang lagi bermotif ekonomi. Oke, dari sini ada yang unik nih gengs, yang menggelitik pikiran gue nih ya. Oke, yang pertama kita akan bahas beasiswanya ya, yang diberikan Bapak RK kepada Lisa ya, model majalah dewasa. Kalau dari pengakuan Bapak RK sih, waktu pertama kali bertemu nih untuk membahas persoalan beasiswa tersebut ya, si Lisa ini sudah berbadan 2 gengs ya, sudah hamil gitu loh ketika pertama kali bertemu. Ini unik banget gengs, ketika Bapak RK ini berjumpa dengan Lisa ya, waktu pertama kali untuk membahas bantuan biaya kuliah. Di situ kan Bapak RK tahu si siapa namanya Lisa ini sedang hamil duluan gitu loh. Gue juga nggak tahu motifnya apa dan alasannya apa sehingga Bapak RK ini membantu gitu loh. Padahal dia tahu si Lisa ini sedang hamil gitu loh, ya kan. Alasan yang lain gue juga nggak tahu ya. Dan ini ya hanya Bapak RK dan Lisa yang tahu ya. Tapi dari sini kita akan bongkar ya. Kalau menurut gue sih lucu aja ya. Karena gimana ya, yang jadi pertanyaan gua itu adalah apakah Lisa ini mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya kuliah? Apakah itu program dari pemerintah? Apakah Lisa itu mendapatkan bantuan karena tidak mampu? Kalau menurut gua sih nggak mungkin ya. Kalau tidak mampu sih kalau menurut gua nggak mungkin ya. Kita lihat sendiri si Lisa juga selebgram dan model ya, nggak mungkin juga. Dan apakah lewat jalur prestasi gitu? Apakah ada prestasi lain yang mungkin kita nggak tahu juga ya? Ya mungkin saja ya kan. Dan itu sih yang masih menjadi pertanyaan gua. Apakah si Lisa ini mendapatkan bantuan biaya kuliah karena program pemerintah atau bantuan dari kantong pribadi Bapak si RK gitu, ya kan? Ya mungkin ya positif thinking aja lah, ya mungkin Bapak RK ini iba atau seperti apalah yang melihat kondisi si Lisa yang mungkin sudah hamil duluan dan masih punya semangat untuk berkuliah, ya kan, walaupun sedang hamil. Alasan yang lain gue juga nggak tahu gitu kan. Kalau menurut kalian gimana ya? Gue serahin ke kalian lah ya. Dan ini ada kabar terbaru ya gengs, Lisa mendapatkan chat WhatsApp yang diduga sih dari orang-orangnya Bapak RK ya. Dan di sini yang ngechat si Lisa ini menawarkan sejumlah uang gitu loh. Nah ini bahaya guys ya. Ya takutnya sih ini jebakan juga kan. Kita langsung aja bacain. Lisa,
Sudahi semua. Kamu mau uang berapa? Bersihkan nama Pak RK ya. Tolong, kasihan dengan dia. Kayak dibalas sama si Lisa ya. Saya tidak mau sebut nominal katanya. Oke, dari sini si Lisa ini membalas saya tidak mau sebut nominal. Artinya dia juga hati-hati ya. Kalau gue sih lihat si Lisa ini juga paham ya. Ini takutnya jebakan atau apa gitu kan. Oke, dibalas lagi karena saya tidak berbohong. Oke. Lalu siapa yang kasihan sama aku? Benar juga sih ya. Ketika ini ada gadis nih dihamilin sama pejabat lah ya kan. Terus ditelantarkan gitu dan gak dibiayain lagi ketika dia hamil atau saat melahirkan. Dibalas lagi 15 menit lagi dari sekarang saya transfer 500 juta kalau kamu mau kerjasama untuk bersihkan nama bapak. Kita jangan umbar-umbar hal sensitif lagi. Tolong bilang ke sosmed dan media kalau itu hanya halusinasi dan tidak benar. Waduh. Setelah berita itu bisa kita pastikan saya serahkan uang 2 miliar lagi ke Lisa. Oke. Sebelumnya 500 juta ditransfer ya, ditambah lagi 2 miliar. Jadi 2 miliar 500 juta ya gengs. Apalagi chat-chat seperti ini sudah keluar di publik ya. Ya gue pastikan sih dari pihak Bapak RK juga membantah ini ya. Ya karena ini chatnya bukan dari pihak pertama ya, tapi ini udah pihak ketiga atau kedua gitu. Dibalas lagi sama si Lisa ya. Saya tidak memeras gitu. Dari dulu juga Bapak selalu ngomong seperti ini. Tapi ada beberapa yang tidak ditepati. Kak, tolong saya tidak memeras. Saya hanya meminta hak anak saya. Oke. Jadi Lisa ini juga menolak. Bukan berarti dia nggak butuh duit ya. Di sini dia, gue yakin sih butuh duit ya, karena ya dia punya anak dan mungkin dulu si RK ini pernah menjanjikan tapi tidak ditepatin gitu loh ya. Dan bisa jadi waktu pertama kali bertemu itu memang negosiasi untuk ya gimana kedepannya biar lebih baik lagi ya, supaya berita ini tidak besar gitu kan. Ya mungkin dulu si RK ini menjanjikan kalau akan membiayai atau apalah ya. Dan akhirnya mungkin si RK ini menelantarkan ya setelah anak itu lahir dan tidak ada kabar ya kan. Kalau menurut gue sih nyambung banget sama klarifikasi Bapak RK kemarin ya kan. Karena Bapak RK kemarin mengatakan kan ini kasus sudah lama 4 tahun yang lalu dan didaur ulang lagi gitu kan. Dan dengan bermotif ekonomi. Ya kalau menurut gue sih ya realistis aja sih ya, sebagai perempuan mungkin kan si Lisa ini untuk membiayai anaknya, ya dia juga butuh tanggung jawab ya dari bapak si anak ini yang diyakini adalah Bapak RK gitu ya kan. Ya itulah mungkin alasannya kenapa si Lisa ini sekarang keluar-keluar di media ya, membongkar semua aib dari Bapak RK ini. Waduh, semakin hancur lah ya rumah tangga si Bapak RK yang kemarin udah terseret kasus korupsi ya kan. Ditambah lagi sekarang kasus rumah tangganya. Ya kalau mungkin ya di belakang layar sudah genting ya rumah tangganya gitu. Dan gimana ya? Gue juga ya yang ditakutkan adalah ini sebagai pengalihan isu juga ya kan. Mungkin KPK juga harus berfokus ya dengan kasusnya, kasus korupsinya ya kan. Jangan sampai teralihkan dengan kasus seperti ini gitu. Enak bener ya kan. Kalau kita baca dari chat-chat si Lisa tadi dengan utusan dari Bapak RK ya, yang diduga utusan dari Bapak RK itu mengarah ya, mungkin si Lisa ini menyesal ya, karena dulu sering banget dijanjikan tapi beberapa ada yang tidak ditepatin gitu loh. Ya ada yang ditepatin, ada yang tidak gitu ya kan. Ya itulah yang membuat, ya mungkin itu salah satu alasannya ya. Yang gak ada salahnya juga kalau si Lisa sekarang menuntut hak anaknya ya kan, dengan bermotif ekonomi, ya gak ada salahnya gitu. Karena dia memang butuh uang gitu kan, tapi tidak memeras, dia hanya meminta hak anaknya. Di sini sih gue takutkan kalau si Lisa ini menyebut nominal itu justru malah menjadi
bahaya untuk si Lisa ya, karena kalau gua lihat dari chatan ini, gengs, kalau si Lisa ini membalas dan meminta nominal dan si Lisa setuju untuk ditransfer, gue yakin si Lisa udah dipenjarahin ya kan. Ya seperti kasusnya Nikita Mirzani kemarin gitu loh. Nah ini pancingan sebenarnya, ini jebakan ini. Tapi di sini Lisa tidak bodoh ya, dan dia memang dia di sini juga tidak munafik. Saya tidak memaras, itu artinya si Lisa ini tetap butuh uang, tapi di sini dia tetap cari aman juga ya kan. Nah ini ada chat selanjutnya. Ini Lisa, tolong kerjasama untuk sekarang bersihkan nama bapak ya. Untuk di sosmed dan media, kamu lebih paham bicaranya. Karena kan Lisa yang mulai dari sana. Kalau memang sudah ada hal-hal baik, saya akan berikan yang sudah jadi janji-janji ke Lisa ya. Ini janji-janji siapa nih? Apakah janji-janji Bapak RK yang dahulu-dahulu atau janji 2 miliar tersebut ya kan? Dibalas lagi sama si Lisa. Saya harus tahu dulu Anda siapa. Ya bener. Dibalas lagi, tim Ibu Tit. Nah ini nggak tahu ibu siapa ya. Apakah Ibu RK atau stafnya Bapak RK, gue juga nggak tahu ya. Sudah tahu kan Lisa? Tolong ya Lisa. Oke. Terus si Lisa dibales, mana saya mau telepon Bu C. Oh ini sepertinya Bu C, awalannya C, ini siapa kira-kira? Jelas banget ya, ini di spill pula sedikit ya kan. Kayaknya sih Chin ya kan. Yang pasti dari Bapak RK juga nggak mungkin beliau sendiri yang chat ya. Bahaya banget kalau dia sendiri yang chat. Nah ini udah pihak ketiga ya, karena si Lisa ini mau menghubungi langsung, mau nelpon ibu siapa, apakah itu ibu RK atau siapa gitu. Ya bisa kemungkinan ini ibu RK ya, istri dari Bapak RK. Karena mungkin keadaannya sedang genting ya kan, dan dia juga butuh informasi yang jelas. Karena si istri Bapak RK sendiri juga pernah mengatakan dia tidak mau diduain gitu ya. Kalau memang diduain dia bakalan lepasin gitu. Kan ini sudah jelas dugaan-dugaan perselingkuhan ini, dan banyak juga yang percaya dengan kronologi peristiwa yang diutarakan atau disebarin oleh si Lisa ya. Memang benar adanya perselingkuhan tersebut, dan sehingga si Lisa sampai hamil. Dan ya gimana menurut kalian ya gengs? Ya gimana menurut kalian gengs? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Terus buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.